Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam karma wa ahlu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ahdini muhabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Sultan Aulia fi hadzal zaman Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghawsatullah Maslul qadasallahu sirahu yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para kiai, para asatidul asatidah, para da'i, da'iyah, para hujal wal hujajah, para ikhwan dan akhwat yang berbahagia, wabil khusus Kiai Haji Nur Fahim, ada Kiai Haji Muhammad Shalih, ada Pak Haji Udin, ada Teh Haja Susi, dan yang lainnya. Semoga senantiasa kita ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita semuanya, dipenuhi hajat kebutuhan dunia dan akhirat kita, hajat kebutuhan pribadi dan keluarga kita. Yang sedang berusaha dimudahkan usahanya, yang sedang berdagang dimajukan perdagangannya, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, selalu dimudahkan segalanya semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada hari ini di sore hari yang cukup cerah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita memberikan, mengungkapkan kebahagiaan kepada guru-guru kita ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, dan diwajibkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Alhamdulillah, kita masih berada pada bulan Shofar. Abah, pengsahabat dalam karya agungnya menuliskan bulan Shofar itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama Shofa'ul Qalbi, alhamdulillah sudah kita bahas. Kemudian ya Fana'un Nafsi, dan huruf yang terakhir yaitu huruf Ra fi hadis syahr Riyadatun Nafsi. Apa sih yang namanya riyadhah itu? Nah, riyadhah itu adalah latihan. Ya. Kalau kita ada olahraga, ada olah rasa, ada olah nyawa. Ini, ya.
Tapi di sini Pangsahabah mengatakan yang namanya riyadhatun nafsi wahia bil istiqomati fi imtisali awamirillahi wajatinabi nawahi ma'ahtadi biha wa tazkiyatiha anil akhlaqil mazmumah ila akhlaqil mahmudah wa tahliyatiha bitarki ma'lufatiha wa tahliyatiha bizikrillahi ta'ala. Ini yang disebut dengan riyadhatun nafs. Artinya riyadhatun nafsi itu harus istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Serta menghiasinya, membersihkannya ya dari akhlak-akhlak yang tercela kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, ini dia. Dikosongkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan riyadhatun nafs. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam setiap kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya fi imtisali awamirillah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Nah, ini adalah imtisal awamirillah. Ya. Wajatinabi, dan kita pun harus menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, harus kita jauhkan. Ya. Terus kenapa? Ma'ah tahdiyatiha. Kita hiasi. Ya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, kita hiasi dengan apa? Dengan akhlak yang terpuji. Menghindari akhlak-akhlak tercela. Ini namanya istiqomah. Jadi yang namanya istiqomah itu tetap teguh melaksanakan segala macam kebaikan apapun rintangannya. Nah, di sini dengan apa? Ya, kita bisa menghiasi akhlak kita. Akhlak yang buruk dihiasi dengan akhlak yang bagus, akhlak yang indah. Tentu bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat, ya, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia teguhkan pendiriannya. Dia istiqomah mengatakan Allah adalah Tuhan saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sumastaqamu itu artinya. Jadi apa yang kita kerjakan setiap habis sholat 5 waktu, berzikir menyebut nama Allah dengan zikir jahar, dengan zikir khafi, ini adalah kita termasuk orang yang mengatakan qalu rabbunallah. Tapi jangan sampai tidak istiqomah. Kenapa? Sebab dikatakan mereka sumastaqamu. Ya. Kemudian mereka teguhkan. Kita meneguhkan pendirian kita. Kita meneguhkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan satu-satunya. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka orang yang istiqomah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat yang mengatakan ala takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut,
jangan kamu merasa susah, jangan kamu khawatir. Wa absyiru, dan berikan kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu akan diberikan kabar gembira dengan apa? Dengan telah disediakannya surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga tidak perlu dicari. Pada orang yang sudah istiqomah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan zikir jahar maupun zikir khafi, surga ini nungguin. Bukan mencari surga, tapi ditungguin oleh surga. Alhamdulillah. Kenapa begitu? Sebab yang namanya orang yang ditunggu surga itu orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah. Orang yang telah mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, min afdalin ni'am, dari paling afdalnya nikmat. Lalu apa yang disebut paling afdalnya nikmat? Pernah dikatakan oleh pengersa Abah, wa ma an'amallah ala abdin ya afdalu min ayyulhimahu dzakarahu. Ini yang dikatakan oleh pengersa Abah. Ya. Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya lebih afdal, lebih utama, lebih hebat, lebih agung min ayyulhimahu, daripada Allah memberikan ilham kepadanya apa? Dzakarahu, untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Murid-murid pangersa Abah semuanya dilatih untuk berzikir setiap waktu, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Pagi, siang, sore, malam. Sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, sedang jalan kaki, sedang naik kendaraan, di rumah, di jalanan, di warung, di mall, di kantor, di pasar, di mana saja, menyebut nama Allah dengan zikir khafi. Ini adalah riyadhatun nafs. Ya. Melatih diri kita agar supaya kita bisa menjaga apa? Menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga tingkah laku kita. Jadi orang yang istiqomah itu tidak mencari lagi karomah. Sebab orang yang istiqomah sudah naik karomah. Sesungguhnya murid-murid pangersa Abah adalah menaiki karomah. Kemana saja naiknya karomah. Sedang apa saja naiknya karomah. Jadi tidak perlu dicari. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kun talibal istiqomah. Jadilah engkau pencari istiqomah. La talibal karomah. Janganlah engkau mencari karomah. Bahkan dikatakan al istiqomatu khairum min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini. Jadi apapun yang diajarkan, apapun yang ditalqinkan oleh pangersa guru agung, maka diamalkan, diamankan, dilestarikan. Sebab yang namanya untuk memiliki akhlak mahmudah, memiliki akhlak terpuji, tidak ada jalannya kecuali dengan zikir. Untuk mengobati penyakit-penyakit kolbu, mengobati penyakit-penyakit hati, tidak ada obatnya kecuali dengan zikir kepada Allah. Bizikir dawam,
dengan zikir yang terus menerus. Ya. Apabila kita sudah beristiqomah, mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita. Banyak sekali yang diajarkan oleh guru kita. Selain sholat 5 waktu yang dikerjakan pada awal waktunya, juga amaliyah mursyid. Mengisi waktu-waktu kosong setelah kita melaksanakan ibadah fardu, ibadah wajib dengan zikir, dengan khotaman, lalu dengan sholat sunnahnya, sholat ba'diyahnya, sholat awabinnya, sholat taubatnya, sholat birrul walidainnya, sholat hifdzul imannya, sholat syukur nikmatnya. Ini adalah ajaran yang sangat mahal, yang kita tidak temukan dimanapun, kecuali di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, ajaran dari guru mursyid kita, Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghawasifullah Masbul. Jadi ini yang disebut riyadhah, melatih diri kita agar supaya diri kita mencapai apa yang pertama kita diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Dulu kita diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ditiupkan ruh kita di dalam rahim ibu kita. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah aku ini, kata Allah. Kita mengatakan engkau adalah Tuhan. Lalu kita lalai, kita goflah dengan kesibukan-kesibukan yang ada di atas dunia, kesibukan dengan keluarga kita, kesibukan dengan harta kita, kesibukan dengan jabatan kita, kesibukan dengan pekerjaan kita, dan banyak lagi yang menyibukkan kita sehingga kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lalu kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada guru mursyid. Beruntung sekali orang yang digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bertemu kepada guru mursyid. Ditalkin zikir, karena tidak ada kalimat yang ditalkin dan dalam agama Islam kecuali kalimat la ilaha illallah. Seperti yang dikatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang-orang sebelum mati, ya, dari kamu la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita semuanya sudah mendapatkan hak talqin, tapi jangan seperti apa, wala takunu kallati naqadas ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan seperti wanita-wanita yang menenun, yang memintal benang, sudah jadi, sudah bagus, sudah kokoh, diudari lagi, dibuka lagi. Artinya janganlah ketika kita sudah mendapatkan hak talqin zikir ini kita tidak amalkan, kita tidak amankan, tidak kita lestarikan. Jadi jadilah bisilmi kafah, orang yang masuk Islam dengan secara keseluruhan. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Sebab yang masuk Islam secara sempurna, secara keseluruhan hanyalah orang-orang yang beriman. Ini kata guru agung kita. Yang sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan keluarga, umumnya para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.